Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri, saya dari Magister Keuangan Publik, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sosial dan public entrepreneurship, di mana dosen pengampu kami yaitu Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, MADM KP. Pertama itu adalah definisi social public entrepreneurship itu sendiri, di mana definisi dari social public entrepreneurship itu sendiri adalah seorang individu atau kelompok yang memanfaatkan ide dan inovasi serta berbagai macam permasalahan yang dihadapi untuk menciptakan usaha baru yang bermanfaat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian menurut para pakar. Yang pertama adalah menurut Santosa, di mana social entrepreneurship itu sendiri adalah seseorang atau kelompok yang mampu mengerti mengenai permasalahan sosial yang ada dan menggunakan kemampuan ide dan inovasi di era public entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan untuk kepentingan publik. Yang kedua adalah menurut Des, di mana social public entrepreneurship itu sendiri adalah seseorang atau kelompok yang mampu bertindak sebagai agen perubahan bagi lingkungan, memperbaiki sistem, menemukan pendekatan yang baru, mencari kesempatan, dan menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya adalah tujuan dari adanya inovasi sosial di era public entrepreneurship itu sendiri. Jadi, inovasi sosial entrepreneurship itu memiliki tujuan bukan untuk memperoleh keuntungan ataupun kepuasan pelanggan, tetapi lebih pada hasil dan hasil yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya adalah peran social entrepreneurship bagi masyarakat. Yang pertama adalah melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial. Yang kedua adalah kenali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga adalah selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, serta pembelajaran yang terus-menerus berubah. Yang keempat adalah bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya. Dan yang terakhir adalah memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai kepada masyarakat. Selanjutnya adalah penerapan inovasi sosial public entrepreneurship itu sendiri. Jadi konsep penerapan social entrepreneurship itu bertujuan untuk merubah orientasi aparatur organisasi publik agar lebih inovatif, kreatif, antisipatif, dan mampu menangkap peluang yang ada. Selanjutnya adalah 3 konsep entrepreneurship untuk membawa nilai pada konsumen. Yang pertama adalah mampu memberikan profit untuk pemiliknya. Yang kedua adalah mampu menghasilkan perubahan positif bagi lingkungan. Dan yang ketiga adalah mampu menyeimbangkan antara perubahan sosial dan keuntungannya. Selanjutnya adalah kriteria penerapan konsep entrepreneurship. Yang pertama adalah misi sosial, yang kedua adalah pemberdayaan, dan yang ketiga adalah prinsip bisnis yang sesuai dengan etika, dan yang keempat adalah dampak sosial, dan yang terakhir adalah orientasi berkelanjutan. Selanjutnya adalah contoh inovasi sosial di era public entrepreneurship. Yang pertama itu adalah platform Jagatera, di mana platform ini bergerak di bidang penjemputan sampah organik atau barang yang tidak terpakai, di mana sampah tersebut dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Yang kedua adalah platform kitabisa.com yang membuat kampanye untuk mengumpulkan donasi, baik itu donasi untuk pendidikan, pengobatan, sumbangan korban bencana alam, dan banyak lagi. Dan yang ketiga adalah seorang tokoh bernama Marsil Koto. Beliau adalah pendiri bank tani bernama Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis atau LKMA Prima Tani, bagi para petani yang ingin menambahkan modal usaha namun kesulitan mendapatkan pinjaman. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu di mana social public entrepreneurship itu adalah seseorang atau kelompok yang mampu memahami permasalahan-permasalahan yang ada dan kemudian menciptakan sebuah ide atau inovasi untuk melakukan perubahan sosial dengan tujuan untuk pemberdayaan bagi masyarakat publik. Selanjutnya adalah mungkin sekian dari presentasi dari saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.